Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfusiana Irma dengan NIM 2022-210159. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang administrasi publik ideal. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dynamic governance. Konsep dynamic governance turut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya ialah kehadiran karakter dan budaya pada masing-masing negara, sehingga pada konsep ini perlu adanya hubungan erat antara teori yang telah dikemukakan atau sebuah kenyataan yang berada di lapangan. Ini menurut Choudhury dan Stoker 2009. Lalu menurut Neo dan Chen 2007, dalam bukunya menyatakan bahwa kedinamisan merupakan suatu kondisi pembelajaran berkelanjutan hingga dapat menerapkan atau mengimplementasikan sebuah teori secara tepat dan baik. Waktu yang terus bergulir membawa keniscayaan berupa perubahan, sehingga perlu langkah yang dianggap efektif dan preventif untuk mengakrabi perubahan tersebut. Dynamic governance merupakan salah satu upaya di mana pemerintah dapat menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan suatu negara secara dinamis. New dan Chen menjabarkan 3 kemampuan pemerintah, yaitu yang pertama itu think ahead, beroperasi dengan cara melihat peluang, potensi, serta ancaman yang ada. Kemampuan tersebut akan membuat lembaga pemerintah dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi serta dapat mempersiapkan keputusan apa saja yang akan diambil untuk menghadapi kondisi yang akan datang. Yang kedua, think again, memikirkan kembali kebijakan dan program yang akan diambil. Proses tersebut dilakukan untuk menilai relevansi sekaligus integrasi antara agenda nasional dan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah think across, pencarian inspirasi dan praktik menarik yang mungkin dapat diadopsi ke dalam kebijakan yang akan dicetuskan. Dalam proses think across diperlukan adanya analisis karakter dan budaya yang akan memiliki beberapa sesuatu dengan negaranya sendiri. Maksud dari prinsip anti korupsi ini ialah yang didasarkan pada keyakinan yang mapan dalam nilai integritas dan pelayanan kepada masyarakat. Terus, yang kedua, prinsip meritokrasi. Maksudnya adalah didasarkan pada keyakinan kuat bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada nilai pengetahuan dan keterampilan orang ketimbang latar belakang keluarga dan situasi sosial. Terus yang ketiga adalah prinsip rasionalitas. Maksud dari prinsip rasionalitas ini ialah dengan praktisme yang bertumpu pada nilai kinerja dan fokus pada hasil. Terus yang keempat adalah prinsip penggunaan harga pasar. Maksudnya adalah disesuaikan dengan keadilan sosial berdasarkan pada harga pasar yang terbaik untuk memastikan efisien dalam alokasi sumber daya. Selain itu, juga dapat adanya usaha untuk memberikan jaminan sosial hanya bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki kebutuhan. Dan yang terakhir adalah prinsip multirasionalisme, berdasarkan pada sebuah keyakinan tentang domestik yang stabil didapati dari hubungan antara berbagai ras dan agama yang terjalin secara harmonis. Nilai dan prinsip ini menjadi faktor penentu bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan dan diimplementasikan dan dievaluasikan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait good governance. Yang pertama, istilah good governance menurut Sat Chi Jono
mempunyai makna sebagai aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 memberikan rumusan tentang good governance ialah pemerintah yang mengoptimalkan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yang terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, terus efisien, efektivitas, supremasi hukum dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Prinsip-prinsip good governance yang umumnya diakui Aris Saputra dan Hukum 2013. Pertama itu partisipasi. Prinsip partisipasi mengakui pentingnya partisipasi aktif dan terlibat dari semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan menuntut transparansi dalam tata kelola, termasuk akses yang mudah dan adanya publikasi informasi publik. Terus yang ketiga, akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut pemimpin organisasi atau pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk kinerja 28 organisasi atau pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik. Terus yang keempat, responsibilitas. Prinsip ini menuntut bahwa pemerintah atau organisasi wajib responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kelima itu konsensus. Prinsip konsensus mengakui pentingnya membangun kesepakatan dan mencapai konsensus di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang keenam, kesetaraan. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh anggota masyarakat. Dan yang ketujuh adalah efektivitas dan serta efisien. Prinsip efektivitas dan efisien menuntut bahwa tata kelola organisasi atau pemerintahan harus efektif dalam mewujudkan tujuan dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Adapun beberapa perkembangan good governance Indonesia menurut Hakim 2016. Itu yang pertama adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah isu penting dalam pembangunan Indonesia sejak awal reformasi dan penghujung tahun 1990-an. Pemerintah Indonesia telah mencapai berbagai langkah dalam menaikkan transparansi serta akuntabilitas di semua sektor publik, baik pemerintah maupun swasta. Terus yang kedua, peningkatan pengawasan dan audit. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pengawasan dan audit terhadap kegiatan pemerintah dan swasta. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah meningkatkan jumlah audit yang dilakukan pada kegiatan pemerintah dan lembaga swasta. Terus, yang ketiga adalah peningkatan tata kelola perusahaan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kebijakan perusahaan melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang proses terbatas yang di dalamnya membahas terkait pengelolaan perusahaan. Dan yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah memperluas partisipasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan proses pemerintah melalui berbagai mekanisme seperti Rencana Pembangunan Nasional Menengah Jangka atau RPNMJ dan inisiatif partisipasi masyarakat lainnya. Dan yang kelima itu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
KPK berdiri tahun 2002 sebagai lembaga independen yang bertugas melawan korupsi Indonesia selalu lebih dari 2 dekade sejak dibentuk. KPK telah mencapai banyak prestasi dan berbagai yang hasil memimpin beberapa kasus korupsi. Terus yang keenam itu peningkatan partisipasi publik. Partisipasi publik adalah suatu bentuk partisipasi aktif masyarakat pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Terus, peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kualitas layanan publik melalui program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan pegawai publik. Yang ke-8, peningkatan tata kelola perusahaan. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Undang-Undang tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik di tahun 2007. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bisnis Indonesia. Mungkin itu saja beberapa perkembangan good governance di Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi good governance dalam pemerintahan. Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan pedoman umum Good Corporate Governance atau GCG dan merintis pembuatan pedoman Good Public Governance yang pertama di Indonesia dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlibat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good public governance melalui pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, terus Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan. Dan yang terakhir adalah hubungan antara dynamic governance dan good governance. Dynamic governance dan good governance memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan responsif terhadap perubahan. Dynamic governance dianggap sebagai pelengkap dari good governance. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip good governance tidak cukup tanpa adanya elemen dinamis yang memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru dan perubahan situasi. Misalnya, negara-negara seperti Singapura telah berhasil menerapkan dynamic governance dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.